Hai guys, welcome to another episode of Shirley Talks. Itu emang salah satu topik yang pengen aku bahas, tapi sekarang tuh lagi perfect timing banget, soalnya di dunia content creating lagi ada video yang viral, yaitu video dari Emil Mario. Intinya dia tuh bilang dibandingkan sama kerjaan lain, influencer is easy money. Banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju, tapi ini adalah POV aku sebagai orang yang udah ngonten 8 tahun, tapi nggak sukses-sukses banget. Kayak belum jadi siapa-siapa gitu loh. Tapi kita sambil get ready with me. I have like my notes here biar aku nggak lupa ngomong apa. Jadi kan sebenarnya gimana ya, intinya tuh is influencing an easy money. Aku sebenarnya nggak gitu suka pakai nama influencer, soalnya kayak agak gitu. Tapi aku ngerasa perlu dibedain antara influencer sama content creator ya. Soalnya sekarang tuh brand-brand udah banyak content creator. Menurutku content creator itu anyone who makes content. Kalau misalnya kalian ngurusin sosmed sebuah brand, itu basically kalian content creator juga kan. Tapi influencer itu beda, karena influencer itu ada perks. Kayak misalnya barang gratis, brand trip, bisa keluar negeri. Itu tuh content creator nggak dapet. Jadi kayak influencer itu jual nama gitu loh. To a certain extent, I kinda agree that influencer is an easy money. Dan ini tuh kalau misalnya kalian emang punya likable personality, kayak kalian tuh emang seru gitu. Kayak ada beberapa orang yang emang made for social media lah, made for the entertainment world. Bukan cuma masalah lucu ya, tapi kayak emang ada beberapa orang tuh talented gitu loh. Kayak mereka tuh cocok di depan kamera, mereka ngapain aja lucu, mereka ngapain aja seru, mereka ngomong aja enak didengar gitu. Dan yang paling penting ya bisa bikin konten. Tapi jujur ya, menurutku dengan adanya TikTok, bikin konten tuh kayak jauh lebih gampang gitu. Aku merasa kayak standar kualitas video dulu sama sekarang itu beda. Dulu tuh kayak rasanya HP tuh nggak cukup gitu loh, tapi sekarang kamera tuh kayak nggak perlu. Apalagi kalau kalian konten di TikTok, aku ngerasa video-video aku yang low quality, yang pakai HP doang, itu kualitasnya kayak lebih bagus daripada kalau aku pakai kamera 20 juta gitu. But of course itu juga karena HP zaman sekarang tuh udah bagus-bagus ya kualitasnya. I have to admit that zaman sekarang menjadi content creator itu jauh lebih gampang daripada dulu. Dan dulu juga jauh lebih gampang daripada dulu lagi gitu. Dulu kalau misalnya mau masuk entertainment industry kan kayak harus casting lah, harus ngantri panas-panasan. Tapi sekarang tuh kayak lebih gampang buat mulai gitu loh. Bahkan peralatan filming juga sekarang makin lama makin murah, makin affordable. Tapi meskipun orang-orang tuh kayak nggak bertalenta dalam bikin konten, dalam artian kayak mungkin personality-nya nggak terlalu fun, atau mungkin nggak tahu cara filming. Menurutku starting out as a content creator itu tetap termasuk gampang. Nggak ada minimal umur, nggak ada minimal pendidikan, modalnya cuma HP. Oke lah, mungkin bisa bilang kayak, kata siapa nggak ada modal, harus beli makeup, atau harus beli ini itu. Tapi itu tuh kayak nggak ada apa-apa dibandingkan sama kerjaan lain gitu loh. Mau buka bisnis itu jauh lebih mahal. Mau jualan apapun itu pasti jauh lebih mahal. Makeup kalian bisa pakai berkali-kali. Pokoknya menurutku itu tuh kayak no excuse gitu. Content creating itu basically nggak ada modal. Aku lagi mau pakai blush, aku lagi suka banget gabungin ini dua. Cakep banget warnanya. Tuh, bagus kan warnanya? Of course jadi content creator atau influencer itu juga ada nggak enaknya ya. Kalau misalnya dibilang kayak jadi influencer tuh cuma enak doang, nggak ada nggak enaknya, nggak ada stresnya. Ya of course that's not true. Yang enak itu nggak kerja tapi dapat duit. Kerja pasti masih ada susahnya. Tapi kita mulai dari prosnya dulu ya. Yang pertama pastinya waktu kalian tuh fleksibel banget. Oh, we never stop working. Iya itu benar. Aku kerja 7 hari seminggu. Aku basically nggak pernah kayak ada satu hari yang kayak rest day full gitu. Tapi aku sering kayak half day leave gitu loh. Kayak misalnya hari ini aku hang out sampai jam 3, jam 4. Terus sorenya aku baru kerja. Kayak you get to choose your working hours gitu. Terus I'm sorry, tapi aku nggak suka banget denger influencer yang kayak bilang, oh, we still have to work even on holiday. You can choose not to. Kalau kalian pengen liburan dan pengen menghilang dari sosmed, itu tuh bisa gitu loh. Orang lain tuh nggak pasti bisa liburan loh. Orang bisa cuti, cutinya ditolak. Nggak bisa mereka ke Jepang 3 minggu. Terus kita juga nggak ada atasan, kita nggak punya colleagues. Jadi nggak ada tuh drama-drama kantor. Aku kalau dengerin drama kantor temenku ya, kayak stres banget anjir. Udah harus kerja, ntar bos ini apa lagi, colleagues yang ini berantem sama ini. Ini kayak plus dan minus gitu sih. Soalnya buat teman-teman aku yang kantornya kayak very healthy, aku lumayan iri. Soalnya kayak seru aja gitu ada teman kerja. Tapi tuh kayak aku denger cerita tentang kantor yang toxic, aku tuh bersyukur banget nggak kantoran. Kayak itu tuh enak banget tuh a point aku ngerasa aku nggak berhak buat komplain gitu loh. Kalau misalnya aku komplain di sosmed, aku tuh cuma bakal komplain capek kerja aja. Karena aku ngerasa semua orang bisa relate. Kerja itu capek, mau kerja apapun. Tetap bisa capek, tetap bisa overwork, tetap bisa burn out. Tapi aku nggak akan compare sama kerjaan orang lain dan bilang kerjaan aku tuh yang paling susah. Jadi content creator juga kalian WFA, basically kayak bisa kerja dari mana aja. Kalau misalnya aku mau tinggal di luar negeri sebulan juga, aku masih bisa kerja di sana. And of course the biggest privilege itu adalah free staff dan free experience. Ini aku cat rambut, aku nggak bayar. Makeup yang aku pakai hampir
semuanya gratis. Baju aku juga mungkin 80% gratis. I barely have to buy anything. Dan influencer yang lebih sukses, mereka bahkan bisa liburan gratis. Kadang dibayar lagi. Of course, it's also part of our work. Jadi misalnya ke luar negeri, ya itu basically kerja. Tapi nggak tahu ya, I feel like that's still very nice. Nggak semua orang bahkan bisa ke luar negeri gitu. And for the free stuff, most of them, itu cuma gift aja sih. Jadi nggak perlu di-review. Now let's move on to the cons. Yang paling pertama bakal muncul itu adalah bakal ada orang-orang yang mau memanfaatkan platform kalian. Tiba-tiba minta free promote inilah, free promote itulah. Beberapa orang tuh pas sekolah, pas kuliah, itu nggak pernah ngobrol sama aku. Tapi tiba-tiba kayak SKSD, terus kayak nyuruh buat promote. Bukan minta bantu loh, nyuruh. Kalau misalnya kalian tipe orang yang gak enakan, ini bakal susah banget. Tapi aku orangnya sangat enakan. Jadi that doesn't really bother me. Cuman kayak banyak orang yang suka nanyain aku gitu loh, how do I handle that? Ya tolak aja. Soalnya kayak, yes, that's very easy for me to do. Iya cuma satu IG story, iya cuma satu post. Tapi kayak, I just don't have respect for those kind of people. Mau aku punya platform yang gede, platform yang kecil, atau nggak ada platform sama sekali, menurutku nggak sopan aja sih kayak gitu. Another cons yang menurut aku kayak real gitu ya, itu I feel so alone in this journey, kayak no one to vent to. Ya mungkin bisa ke teman, ke pacar, ke keluarga, tapi kan aku pengen kayak punya teman kantoran gitu loh, buat bisa kayak gosip bareng, ngobrol bareng. Honestly, sometimes I feel so alone. Aku ngerasa semua orang freelance gak punya tim bisa ngerasain itu sih, kayak I'm alone in this journey gitu, and sometimes ya I feel lonely aja sih. And also untuk freelancing job yang kayak gini, self discipline is so hard. Aku ngerasa yang freelance juga bakal relate, kayak waktu kita tuh fleksibel banget, tapi kalau misalnya fleksibel pengennya nggak usah kerja gitu loh, tapi harus kerja, karena kalau nggak kerja nggak ada duit. And it's not like semua kerjaan menghasilkan duit kan, kayak misalnya hari ini aku bikin video ini nggak ada sponsornya, dan kebaikan konten aku nggak ada duitnya sih, soalnya kalau misalnya isinya endorsean siapa yang mau nonton gitu kan. Justru endorsean gitu harus dibatasin. Jadi I feel like you have to really enjoy the job gitu loh, jangan cuma ngelakuin demi duit. Udah lagi suka banget sama maskara ini dari Heroin. Aku tuh dari dulu nggak pernah mau coba, soalnya packagingnya kayak kurang gitu, tapi bagus banget. Now let's talk about the real stuff, yaitu income. Content creating itu mungkin salah satu pekerjaan yang modalnya paling kecil, tapi income kalian bisa naik dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalian juga harus paham kalau income-nya itu bisa jadi sangat-sangat nggak stabil. Ini aku jujur aja ke kalian, tahun 2020-2021 pas tahunnya COVID, income aku tuh lebih gede daripada income aku yang sekarang. Karena COVID itu emang spesial banget ya. Pas COVID, semua brand itu marketingnya online, jadinya duit buat influencer marketing itu juga nambah, and everyone's on their phones, there's nothing to do. Jadi views kita juga meningkat gitu loh. Pas masa COVID itu tren TikTok, tren apapun itu banyak banget. Setelah COVID selesai, banyak banget yang ngerasa, dan aku juga ngerasa views itu makin turun. Of course sebenarnya COVID itu special case ya, jadi yang normalnya itu sebenarnya sekarang. But my point is, income kalian tuh bisa naik dengan sangat cepat, tapi juga bisa turun dengan sangat cepat. And that's scary, apalagi kalau misalnya lifestyle kalian udah ikut meningkat duluan. Karena ini tuh nggak kayak kerjaan yang kalian bisa dipromote, gajinya tambah, terus most likely bakal stabil di sana, kecuali di PHK mungkin. Kayak kalau misalnya kalian kerja kantoran, terus kalian udah spend 2 or 3 years buat misalnya jadi sampai tingkat manager. Misalnya gaji kalian 20-an. Most likely meskipun kalian di PHK, nggak mungkin tiba-tiba gaji kalian turun ke 4 juta gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba viral 3 bulan, gaji kalian 50 juta, terus tiba-tiba kalian nggak viral lagi, itu bisa banget loh turun jadi cuma mungkin 3 atau 4 juta gitu. Kayak nggak ada jaminan stability aja. Dibandingkan sama kerja kantoran, aku tuh lebih sering bandingin influencer dengan bisnis sih, soalnya basically kita kayak punya merek gitu kan, yang kita branding, yang kita grow gitu sampai gede. Tapi bedanya sama bisnis, ini tuh nggak bisa di-delegate ataupun dijual gitu. Basically kalian harus kerja terus. Kayak gimana ya, misalnya setahu aku ya, correct me if I'm wrong, tapi kemarin tuh kayaknya aku ada ngeliat JYP, si JYP-nya, itu udah bukan CEO JYP Entertainment lagi, dia jual sahamnya, jadi sekarang dia udah nggak ngurus tapi dia masih owner gitu. Itu bedanya sama bisnis. Kayak at one point makin banyak yang bisa didelegasi gitu loh. Tapi kalau kalian jadi influencer, makin kalian terkenal, ya sebenarnya makin sibuk. Karena bakal banyak panggilan ke sana ke sini, dan yang dijual tuh nama kita. Kalau misalnya aku udah punya 10M Instagram followers gitu, it's not like aku bisa, oke, saatnya pensiun. Kamu mulai sekarang kamu yang lanjutin Instagram Shirley Shu ya. Kayak nggak bisa gitu. Jadi ini tuh forever active income. Kalau kita stop bikin konten, ya kita stop dapat duit. Itulah kenapa content creator yang mulai gede itu mulai beralih ke bisnis, etc gitu, atau mungkin invest biar nanti uangnya bisa passive income. Tapi kalau ngomongin content creator sendiri, itu tuh
tuh forever active income. Ini juga salah satu consideration yang penting banget kalau misalnya kalian kepikiran pengen jadi content creator, influencer, yaitu there's almost no turning back. Dan ini sesuatu yang aku baru sadari gitu ya. Di industri pekerjaan aku tuh kayak agak nggak diakui. Kayak ini tuh nggak bisa aku taruh dalam CV gitu loh. Jadi the time you put into content creating di mata dunia pekerjaan itu wasted time. Aku udah 3 tahun lulus kuliah dan dulunya aku tuh kuliah hukum. Kalau misalnya sekarang tiba-tiba aku gagal di dunia influencer, aku mau balik ke dunia hukum, ya aku harus bertanding sama fresh grad gitu loh. Dan most likely bakal susah banget buat aku dapat kerja kantoran. Apalagi kalian tahu kalau misalnya udah umur 25 ke atas itu udah lumayan susah cari kerja. Kayak ujung-ujungnya ya mungkin bisa jadi KOL spesialis gitu. Ya tetap di dunia ini lagi. Jadi kalau misalnya kalian serius pengen jadi influencer atau content creator yang full time ya, here are some tips for you. Yang pertama itu jadiin content creating sebagai part-time job. Sebagai side hustle lah. Ini bukan tipe pekerjaan yang kalian harus quit your job terus kayak fokus 100%. Enggak. Ini tuh job yang bisa kalian jalani sebagai side hustle. Terus dari sana baru kalian ngeraba-raba kira-kira kontennya naik atau enggak, kira-kira mungkin atau enggak. Dan meskipun nanti konten kalian udah naik, jangan langsung quit your job karena itu bisa turun. Tunggu sampai stabil dulu. Jangan kayak tiba-tiba, oh ada satu konten yang viral, yes I made it, time to quit my job. Jangan. Sampai udah mulai ada nama, sampai udah mulai dikenal di dunia content creating. Terus pas awal kalian konten juga you need to have a plan. Kayak kalian mau jadi tipe content creator yang kayak gimana, niche-nya apa, source of income-nya dari mana. Nggak semua income itu dari endorse ya. Kalau buat aku emang kebanyakan dari endorse, tapi ada juga yang fokusnya itu lebih di affiliate, ada juga yang sukanya itu nge-live, ada juga yang mau jadi BA esports. Oke, terserah kalian. Yang penting tuh ada plan gitu loh. Ada juga yang pengen jadi UGC creator aja, jadi jual-jual konten ke brand. Jadinya nggak perlu build personal branding. Oke, terserah deh. Yang penting kalian punya plan. Karena if there's anything I learned, it's that your number of followers doesn't determine your income. Ada kok yang followersnya udah 100k, tapi income-nya belum tentu 2 digit. Ada yang followersnya cuma 10k tapi income-nya udah 2 digit. Jadi itu tuh semuanya tergantung kalian gitu loh. You have to actually take it seriously, you have to have a plan. It's fairly a new job market and it's also a very appealing job ya. Cuman ya kalau misalnya kalian mau terjun di industri ini, those are the things I feel like you should know, especially the long term plan sih. So that's all. Makeupku juga udah beres. Aku ngerasa nggak banyak orang yang fokus di long termnya dan itu bahaya banget. Karena jujur aja itu hal yang paling bikin aku takut di industri ini. Apalagi jujur sebagai orang yang udah cukup lama di industri ini, tapi namanya nggak terlalu besar gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, bisa komen aja. And you can support me on my social media. Semuanya di Shirley Shu. Hope I'll see you next time guys. Bye!